Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan konsep ketuhanan di dalam Islam. Bicara konsep ketuhanan dalam Islam, maka kita tidak bisa lepas dari namanya aliran teologi dalam Islam. Kita harus melihat sejarah bagaimana teologi, akidah, perkembangan yang terjadi di dalam proses dinamika ajaran agama Islam. Kita tahu bahwa agama Islam pada mulanya ini bersatu karena adanya ketokohan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu para sahabat bisa langsung bertanya kepada Rasulullah berbagai macam problematika kehidupan. Mulai dari hukum, mulai dari akidah, mulai dari ketauhidan, semua para sahabat bisa bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti betul, pasti benar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat maksum, sifat yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin goroh. Semua apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan, semua itu sebuah kebenaran. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sunnah. Ma uzifa ilan nabi qaulan au fi'lan au taqdiron. Sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, bahkan takrirnya itu menjadi sunnah. Oleh karena itu, pada masa ini tidak ada yang mempertentangkan terkait dengan kebenaran hakiki terkait dengan ajaran agama Islam. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi polarisasi menjadi beberapa golongan. Salah satunya banyak umat Islam yang enggan membayar zakat. Banyak juga yang mengaku sebagai nabi. Di antara penyebab yang paling kuat adalah adanya persaingan politik tentang siapa yang berhak menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah perbedaan-perbedaan di antara para sahabat terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil. Bagaimana mengatasi orang yang tidak mau membayar zakat. Bagaimana orang-orang yang mengaku sebagai nabi sepeninggal Rasulullah. Belum lagi persaingan politik antar umat Islam pada waktu itu. Oleh karena itu, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian kepemimpinan dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 4. Mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman dan sahabat Ali. Keempat Khulafaur Rasyidin ini tidak pernah mendapat dukungan yang benar-benar bulat dari berbagai kalangan umat Islam. Ada saja yang hendak memanfaatkan kondisi demikian. Wajar, karena mereka punya kepentingan, persaingan politik dan lain sebagainya. Ketika terjadi perpecahan,
diperlukan dalil-dalil teologi untuk melegitimasi pendapatnya. Nah, dalil-dalil itulah yang kemudian menjadi alat legitimasi dalam aliran teologi Islam. Dan ini yang kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait dengan konsep teologi atau konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. Saya ambil contoh aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini adalah aliran yang berasal dari luar, ya. Orang-orang yang kecewa terhadap keputusan sahabat Ali yang menerima islah dengan Muawiyah, yang kemudian mempunyai konsep teologi tersendiri. Ada juga aliran namanya Murji'ah. Aliran ini disebut sebagai cikal bakal, corak radikalisme Islam. Aliran ini yang disinyalir menjadi dalang timbulnya kekerasan dan pembunuhan terhadap sahabat Umar, sahabat Utsman maupun sahabat Ali. Dan aliran Murji'ah inilah yang kemudian menjadi kelompok ekstremis Islam. Hanya tekstual, tidak menerima konteks-konteks Al-Quran maupun hadis, sehingga kelompok-kelompok radikal yang terjadi di negara kita, di belahan dunia, bisa jadi sumber utamanya pada waktu itu ada namanya kelompok Murji'ah. Ada juga aliran Syiah. Aliran ini adalah aliran pendukung fanatik sahabat Ali bin Abi Thalib. Sehingga Syiah ini juga terjadi beberapa kelompok. Ada Syiah yang ekstrim, yang menyebut Ali sebagai Nabi bahkan Tuhan. Ini kelompok yang berlebihan. Ada Syiah yang mempunyai pemandangan yang moderat, layaknya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah aliran yang fatalistik, yang menganggap bahwa segala yang terjadi sudah merupakan ketentuan Allah, sehingga tidak ada gunanya suatu ikhtiar atau usaha. Sebaliknya, kelompok Qadariyah ini mengesampingkan aspek Allah sebagai sebab, bahwa yang terjadi di alam ini menurut ketentuan sebab akibat, sehingga lebih mengutamakan usaha-usaha material yang dibanding ritual seperti halnya doa. Ini yang kemudian kelompok-kelompok Qadariyah dan kelompok-kelompok Jabariyah. Ada kelompok yang hanya mengandalkan qada qadarnya Allah, ada kelompok yang hanya mengandalkan ikhtiar manusia. Ada juga aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini sebagai aliran yang bercorak sebagai mengedepankan logika, mengedepankan akal, karena selalu mengedepankan argumentasi akal, menentukan sikap keputusan, semua pendapatnya itu semua menggunakan akal. Yang terakhir ada kelompok namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang mayoritas yang ada di Indonesia. Baik NU maupun Muhammadiyah hakikatnya berafiliansi kepada teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu umat Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis sebagai referensi utama ketika memutuskan suatu permasalahan. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kelompok aliran yang sangat berkembang secara masif di Indonesia. Kemudian dari berbagai sejarah kehidupan masyarakat Islam, mulai dari zaman Rasulullah sampai kepada Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kita akan mereview kembali terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu apa? Iman itu adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam perbuatan. Maka orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang
lisannya baik, keyakinan kepada Allahnya baik, perilakunya juga baik. Maka salah kalau kemudian ada orang yang beriman tetapi tidak mengasihi kepada orang yang lain. Implementasi keimanan seseorang itu terwujud dengan perilaku yang kemudian disebut dengan takwa. Artinya orang yang beriman itu harusnya juga orang yang bertakwa. Orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Maka implementasi keimanan kepada Allah itu terwujud dalam perilaku yang kemudian disebut dengan takwa. Kemudian ruang lingkup masalah terkait dengan kalam, tauhid, ketuhanan, ini terkait dengan sifat Allah. Ya, yang di dalam beberapa referensi sifat Allah ini berbeda dengan nama Allah. Kalau di dalam Al-Quran nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Itu adalah Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang sangat baik sekali. Di dalam sifat Allah itu ada namanya sifat Allah yang 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus berusaha mendekatkan perilaku kita itu seperti halnya asma-asma Allah. Seperti halnya sifat-sifat Allah. Di mana Allah itu mempunyai nama Asmaul Husna, Rahman, Ya Rahim, kasih sayang. Maka sebagai manusia kita harus senantiasa mengumandangkan kasih sayang kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada anak didik kita, kepada teman kita, kepada alam semesta ini tanpa syarat kasih sayangnya. Karena Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya. Ambil contoh matahari, ambil contoh angin, ambil contoh bumi, tidak membeda-bedakan. Apakah di bumi itu hanya orang mukmin, orang kafir, orang munafik, semua diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya matahari, fungsi matahari, semuanya dinikmati oleh manusia tanpa pandang bulu. Maka ketika kita melakukan kebaikan, maka ikutilah apa yang pernah diperintahkan oleh Allah tanpa memandang bulu. Siapapun itu, kita harus berbuat baik. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah dan selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan yang selalu kita hiasi dalam kehidupan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.